Nanti ada sariawan di lidah. Secara gambaran umum aja. Sariawan lidah ini ada panas jantung. Panas jantungnya berlebih. Jadi nanti ditanya sariawannya di lidah atau di bibir. Kalau di lidah itu ada panas jantung. Orangnya biasanya senengannya begadang. Terus seneng ngopi. Senengannya makan kering-keringan, kurang sayur. Itu kalau terlalu berlebihan maka ada panas di jantungnya. Lidahnya nanti ada sariawan. Obatnya beda. Kalau sariawan lidah itu harus kasih sayur-sayuran itu dicukupi. Kalau sariawannya nanti di bibir itu ada 2 tipe. Sariawan di bibir ada 2 tipe. Yang satu tipe panas, biasanya masalahnya BAB-nya susah, BAB-nya bermasalah. Nah, itu pakai sayur-sayuran, spirulina, masuknya di situ. Spirulina, zaitun, itu yang ada gangguan BAB-nya susah dan orangnya itu panas, nggak gampang kedinginan. Spirulina, terus kemudian sayur, kemudian salak yang kecut, salak biasa, salak apa Pak jenenge? Duduk salak pondok, salak pager, salak Jawa, salak suwaru. Terkenal kan itu. Itu salak itu obat untuk sariawan. Kalau salak pondoh itu bikin sariawan karena kelembapannya tinggi. Lek kakean salak pondoh mesti sariawan. Iya, makanya obat sariawan itu salak dipepe terus dikapsul, dijual. Jadi duit kan murah sing kecut kan. Iya murah kan. Lek dikapsul terus dipepe dijual kan larang kok gitu. Karena proses dan ilmu. Itu. Kalau yang itu tadi yang tipe panas. Yang kedua, yang tipe dingin, orangnya lemah, letih, lesu, BAB-nya juga susah. Kemudian disertai dengan berat. Keluhan itu abot kabeh dan kedinginan. Nah, kalau yang itu obatnya itu sambel. Makanya ono sing sariawan dikasih sambel selesai, ono sing sariawan dikasih sambel tambah nemen. Kasih salak wae sing sitoke. Kita lanjut lagi materinya. Nah, sekarang lanjut. Nah, ini gambarnya, gambaran retakan lidahnya. Kalau retakan lidah harga diri dari pangkal ke ujung, berarti harga dirinya lagi terinjak-injak. Kalau yang kurang kasih sayang, retakan di ujung. Nah, kemudian yang emosi dipendam lama, retak semua. Rusak kabeh, meletek kabeh. Karena memendam itu merusak segalanya. Makanya juga gampang mendem. Nah, menahan emosi cenderung lebih ke lurus tapi tertahan, nggak sampai pucuk. Nah, nanti dilihat sendiri. Kemudian lidah kasar, apapun warnanya, kalau lidahnya kasar, umumnya menandakan sindrom panas. Sedangkan lidah licin menunjukkan sindrom C. Sindrom C itu defisien, kekurangan materi panas.
Ini dihapus ya. Tasbih lah ya. Lidah kasar berarti ada panas. Licin kebanyakan dingin. Nah, kalau lidah licin itu dingin. Kasar panas, licin dingin. Contohnya, nah kalau kasar kan seperti ini. Kasar, kuning, kasar banget. Nah, kasar, ini kasar. Nah, sedangkan yang licin itu mengkilat. Mengkilat. Ini lidah mengkilat, licin. Pokok gila banget. Pokok melet, kemudian gilap, lengket. Nah, itu namanya lidah licin. Lidah licin bagaikan cermin. Kan melet atau gilape. Itu bagaikan cermin, merupakan tanda yin dari wei lambung sudah kering. Berarti yinnya itu agak kering. Di dalam wei lambung kehabisan ji sehingga tidak mempunyai kekuatan untuk membentuk selaput lidah. Jadi energi ini lemah. Ketika energi lemah, cairan itu tidak bisa naik ke atas membentuk selaput lidah. Akhirnya lidahnya itu licin bagaikan cermin. Licin bagaikan cermin menandakan penyakitnya sudah parah. Kalau licin pucat menandakan pertanda bahwa limpa lambungnya lemah. Pokok sing pucet itu limpa lambungnya lemah. Kalau yang merah itu berarti ada panas. Kalau lidah licin dengan warna merah kehitaman merupakan cairannya kurang. Terus permukaan lidah timbul papil, bintik-bintik. Berarti ki permukaan lidah ada papilae. Berarti di sini ada panas. Ono bintik-bintike. Jadi di lidah ini ada bintik-bintiknya, merah. Itu ada panas. Karakter emosinya, kalau ada papilnya, karakternya emosinya tinggi. Amarahnya tinggi dan selalu tergesa-gesa. Karakternya panas kan, berarti emosinya lebih tinggi. Nanti ada sariawan di lidah. Secara gambaran umum aja. Sariawan lidah ini ada panas jantung. Panas jantungnya berlebih. Jadi nanti ditanya sariawannya di lidah atau di bibir. Kalau di lidah itu ada panas jantung. Orangnya biasanya senengannya begadang. Terus seneng ngopi. Senengannya makan kering-keringan, kurang sayur. Itu kalau terlalu berlebihan maka ada panas di jantungnya. Lidahnya nanti ada sariawan. Obatnya beda. Kalau sariawan lidah itu harus kasih sayur. Sayur-sayuran itu dicukupi. Kalau sariawannya nanti di bibir,
itu ada 2 tipe. Sariawan di bibir ada 2 tipe. Yang satu tipe panas, biasanya masalahnya BAB-nya susah, BAB-nya bermasalah. Nah, itu pakai sayur-sayuran, spirulina, masuknya di situ. Spirulina, zaitun, itu yang ada gangguan BAB-nya susah dan orangnya itu panas, nggak gampang kedinginan. Spirulina, terus kemudian sayur, kemudian salak yang kecut, salak biasa, salak apa Pak jenenge? Duduk salak pondok, salak pager, salak Jawa, salak suwaru. Terkenal kan itu. Itu salak itu obat untuk sariawan. Kalau salak pondoh itu bikin sariawan karena kelembapannya tinggi. Lek kakean salak pondoh mesti sariawan. Iya, makanya obat sariawan iku salak dipepe terus dikapsul, dijual. Dadi duit kan murah sing kecut kan. Iya murah kan. Lek dikapsul terus dipepe dijual kan larang kok akhirnya. Karena proses dan ilmu. Itu. Kalau yang itu tadi yang tipe panas. Yang kedua, yang tipe dingin, orangnya lemah, letih, lesu, BAB-nya juga susah. Kemudian disertai dengan berat. Keluhan itu abot kabeh dan kedinginan. Nah, kalau yang itu obatnya itu sambel. Makanya ono sing sariawan dikasih sambel selesai, ono sing sariawan dikasih sambel tambah nemen. Kasih salak wae sing ditoke. Obatnya sambel, kan vitamin C. Sambel bebas. Sambel bawang bisa, sambel biasa. Intinya pedas. Kan nanti seperti ini kan. Ini nanti panas, dingin, di sini lembab, kering. Jadi nanti di sini ada vitamin C. Di sini ada vitamin C. Kalau ini vitamin C-nya itu dari cabai. Kalau yang sini vitamin C-nya dari buah-buahan. Nah, kekurangan sering sariawan berarti kan kurang vitamin C. Jari ini kedokteran kan seperti itu. Kita pilih vitamin C-nya yang cabai atau yang buah-buahan. Nah, panas apa dingin? Lek wong sering kademen obatnya sing ndek kene. Cabai. Nah, lah kalau orangnya itu sering kepanasan, obatnya di sini buah-buahan, jeruk masuk di sini. Nah, seperti itu caranya nanti baca. Maka nilai belajar ilmu seperti ini kalau di dalam semakin ruwet. Tapi kalau kita tahu, nanti enak di masyarakat mudah loh. Ini kekurangan ini, makan ini aja, sembuh cepet, ketemu penyelesaiannya. Nggak nyalahkan jin terus gak mari-mari. Nah, kan teknik apapun dikerahkan wis engko terus terakhir gak mari-mari wonge tetep sambat. Nyalane apa? Jin iki, jin nasab. Waduh wis soro. Lek kena jin nasab kan turunan iku. Angel metune. Nah, biasanya kan seperti itu. Sana sampai kena bae disalahne kok. Nah, kalau kita tahu kaidahnya seperti ini kan enak kan. Oh, ini pola makannya seperti ini. Coba dicek makanannya. Makanya ilmu tertinggi di dalam pengobatan itu ilmu ini, nutrisi. Jadikanlah makananmu sebagai obatmu. Ya ikut ilmune. Ketika kita tahu makanan, ngobati orang itu insya Allah gampang dan murah. Jadi sehatiku murah. Sing larang iku apa? Nglakoni ini ibaratnya kan niate orang. Lah iya. Tapi kan enggak apa-apa, wis ngerti ngeyel. Tapi kan enggak masalah ketika dia sakit sudah tahu penyebabnya. Kalau orang itu sakit sudah tahu penyebabnya itu lebih enak, enggak gampang bingung. Penyakitnya wis gak suudzone enggak akeh. Kalau kita wis paling iki kan mikirnya seperti itu. Kita tahu sudah dari makanan, oh ketika habis makan seperti ini, kok abot, kok perut nggak enak, oh iya mari mangan iku kan beres. Nah ketika kita tidak tahu penyebabnya kan bingung.
Waduh iki disihir wong koyoke. Nah, kan akhirnya ke situ. Kena jin, engko disalahne mentoke, mari mangan mentok dek kene, kemudian sakit. Kan akhirnya seperti itu kan. Padahal kan harus tahu penyebab yang pasti itu apa. Nah, mari mangan mentok murus sing disalahne mentoke. Padahal mentoke enteke mek sak piring, lah terus iki ne apa kacange entek sekilo. Sing gare murus kacange, duduk mentoke. Kan salah. Kita salah kan. Nyalahne makanan di situ. Salah nyalahne. Iya. Sariawan lidah. Enak. Kemudian lidah keras dan kaku tak dapat digerakkan. Ini tadi sudah kan. Kena stroke. Ini cukup untuk bacaan saja. Jarang kasus soalnya. Jarang kasus yang lidah keras dan kaku ini jarang. Dan kalau ada kasus ini pasti larinya nanti ke rumah sakit. Lembab tok. Ini jarang kasus. Kemudian emosinya, diagnosa emosi lidah. Lidah sariawan merupakan panas dari emosi jantung karena sakit hati yang lama sehingga hatinya terluka. Jadi lek wong sing sering sariawan niku ilat, niku gampang sakit hati. Hati yang luka. Apa meneh sampai kena diabetes luka, iku hatine terluka banget. Angel wis kadung terluka. Makanya yang paling parah itu nerapi sakit hatinya orang yang diabetes sudah luka. Iku banyak emosi dipendam dan banyak tersakiti. Wah, kayak rata-rata. Kadang-kadang nyanyian itu pas juga ya. Iya. Hati. Kemudian lidah lembek tidak bisa digerakkan leluasa merupakan cerminan dari orangnya yang tidak punya kekuatan untuk melawan. Kalau lidahnya lembek, melet itu lembek, berarti orangnya tidak punya kemampuan untuk melawan. Energinya itu sudah lemah. Lidah keras dan kaku merupakan cerminan watak keras dan sulit dinasehati. Akhirnya terjadilah stroke. Lek sing kaku itu padha karo wonge, karaktere kaku. Sariawan lidah seperti contoh itu tadi. Lidah kaku, lidah nggak bisa nekuk itu ya? Iya, melet angel nekuke, nggak lincah. Gerak-gerakan angel. Angel. Nah, lidah yang selalu menjulur keluar. Lidah menjulur sing melet ae terus. Lho ono kasus iki jarang tapi. Ono pasienku iku ketika jam 11 siang itu menjulur melet. Itu karena ada panas di dalam. Panas. Makanya panas kiri karena melet itu panas, lambungnya panas. Jadi berlaku untuk hewan juga ya? Hewan, makanya lek melet ae berarti ada panas di dalam. Menungso ya iku ngono. Lek melet ae ada panas di dalam perut. Ada panas, akhirnya lidahnya menjulur. Kayak anak apa autis ah. Sing dolanan lidah terus iku. Oh ya kan Ngecet melet itu kan orangnya kalau hiperaktif kan biasanya. Nah, itu ada panas. Panas di dalam, di lambung. Lek sing ngeces ae gak melet wonge, ngeces ae gak melet, itu kedinginan. Cairannya banyak kan ngeces, itu namanya kedinginan. Yang mengeluarkan itu? Iya, kedinginan. Duduk ngiler Pak ya. Lek turu ngiler iku kan limpa lambungnya lemah. Sama orang sing ngeces ae itu juga limpa lambungnya lemah, kekurangan vitamin C. Kurang sambel. Makanya obatnya lek ngeces ae banyak air liur muncul, itu dikasih sambel. Karena sambel itu membuang kelembapan, sifatnya kering. Makanya paduane makanan yang lembab mesti ada sambel. Paduane weci mesti ono lombok. Pangan wecine tok lomboke gak wani. Lek mangan lombok cek aman sak gagangi. Gagang lomboke dimakan. Jadi obatnya. Nggak pedes, pedesnya hilang. Maksudnya cepet hilang pedesnya. Nggak sampai perut sakit. Kayak makan pete sama kulitnya itu ya nggak mau, bau katanya. Iya, harus. Kulitnya itu sebanyak berapa? Iya. Si
nggak apa-apa biasanya. Kayak kacang ini kan sak kulite. Ketika makan kacang asam uratnya tinggi, kulitnya direbus, diminum kulitnya. Airnya kok kulitnya. Diminum airnya. Kulit kacang kan kering karakternya. Seperti halnya sama rambutan juga sama. Isinya, obatnya di isinya, biji. Jadi kalau makan rambutan sak isine. Enggak pahit. Enggak cukul. Lek duren ya sak kulite. Kulit ari, kulit yang di dalam. Diminum. Sadurine ya mikir. Lek salah sing putih-putih iku. Ya. Lek jeruk jangan dihilangkan serabutnya, sama kalau sakit batuk nanti kulitnya direbus untuk batuk pilek. Makanya sambal jeruk yang ada jeruknya itu untuk membuang dahak, meredakan batuk pilek. Jeruk limau biasanya. Selaput lidah. Nah, selaput lidah normal seperti gambar. Selaput lidah mencerminkan kedua keadaan organ yin khususnya lambung. Nah, sekarang ke selaput lidah. Selaput lidah berarti yin, ji, lambung. Nah, jadi selaput lidah ini menunjukkan adanya yin, cairan dan energi pada lambung. Terbentuknya selaput lidah, lumutnya ini, yang biasa putih-putih, itu karena adanya nutrisi di dalam lambung dan adanya energi, sehingga energi itu bisa menaikkan cairannya sampai ke lidah. Lek gak ono energine, nggak akan terbentuk selaput lidah. Nah, sedangkan menurut diagnosa emosi lidah, selaput lidah merupakan beban hidup yang menimpa seseorang. Selaput lidah ini merupakan seperti beban hidup. Jadi semakin tebal selaput lidahnya, maka beban hidupnya semakin berat. Loh, kok bisa seperti itu menentukan beban hidup? Karena kalau banyak berpikir itu menghabiskan energi limpa lambung. Ketika energi limpa lambung, maka makanan tidak bisa tercerna, sehingga timbullah selaput lidah yang tebal. Makanya beban hidupnya berat. Lek normal seperti ini, tipis. Lidah anak kecil, dilihat nanti di gambar ya. Sono kabeh di gambar. Sekarang kita bahas selaput lidah putih. Tipis. Di sini nanti ada tebal. Nah, kalau selaput lidah putih tipis, licin merupakan tanda adanya sindrom angin dingin. Kemudian selaput lidah putih yang nampak kekuningan berarti ada tanda patogen luar, yaitu ada kelembapan. Kalau lidahnya putih, itu pertanda bahwa patogen belum masuk sampai ke organ. Gejalanya biasanya masuk angin, pundak kaku. PPL angin dingin.
Kalau sudah menjadi putih tebal, itu adanya PPL lembab. Angin dingin sudah berubah menjadi lembab. Kalau tebal kuning, selaput putih nanti menjadi tebal warnanya kuning, berarti ada panas. Belum sampai ke tebal. Putih dan tebal kering menandakan dingin berubah menjadi panas. Kalau putih, tebal, kering, maka ada panas. Tebal kering berarti ada panas di dalam. Di lambung juga. Di lambung biasanya. Panas dalam ya. Putih licin basah, tandanya ada kelebihan dingin. Putih licin basah, berarti ada dingin berlebih. Saya tak contohkan satu-satu nanti. Putih tebal licin mengkilat, berarti adanya patogen lembab. Tebal licin, berarti ada dahak lembab. Nah, tak jelaskan satu-satu. Nah, kalau tipis, ada angin dingin. Jadi, angin dingin itu gejalanya apa? Angin, berarti kan keluarnya satu, berpindah-pindah, menyerang bagian atas. Bagian atas itu mana? Kepala, kemudian punggung, tengkuk. Keluarnya apa aja? Bagian kepala, pusing, nyeri vertigo, satunya lagi migrain, nyerang bagian kepala. Terus nyerang mata merah, kemudian matanya berat, kemudian kalau berat ngantuan itu lembab. Kalau nyerang mata biasanya matanya kering, gatal, itu nyerang bagian atas. Angin nyerang bagian atas. Diingat-ingat kalau angin itu serangannya dari atas. Kok pundakku kaku? Oh, berarti ini masuk angin. Terus kalau ada dingin itu karakternya membekukan otot, berarti bisa jadi nyeri pundaknya nyeri, kemudian migrain, nyeri kepala, semua nyeri karena dingin. Termasuk nyeri seluruh tubuh. Jarene wong-wong kaya digopoki wong sak kampung, yaiku jenenge kena dingin. Lidahnya tipis, dilihat, dihafalkan. Makanya lidah ini kudu dihafal nih. Kok wakeh men mikire. Wakeh lah ya apa maneh. Kok ngerti dhisik, ngerti kok lali ditakoni. Makane hafal dhisik ae, ngertine keri gak apa-apa. Sing penting hafal. Nah, dingin itu nyeri, seluruh persendian nyeri itu kena dingin. Obatnya apa? Kalau ini di kop kering, di kop di area persendian, kering tapi jangan dibasah, di kop kering. Kalau dikerok, keroknya dari bawah ke atas, dari pinggang ke atas, biar anginnya turun lewat kentut, kemudian naik ke atas nanti sendawa. Lelek dari atas ke bawah, nanti anginnya itu berdesakan di dada. Biasanya dari atas ke bawah. Iya, itu nanti akhirnya timbul jantungnya menekan, berdebar kenceng, sehingga gagal jantung. Akhirnya meninggal karena kerokan disebabkan karena seperti itu. Dari bawah ke atas. Dari punggung bagian bawah ke atas. Iya, kalau kena angin. Kalau angin biasa sih nggak nemen, itu dari atas ke bawah bisa. Kalau nemen, angin duduk itu nggak bisa dari atas ke bawah. Tambah nanti bisa meninggal orangnya dengan kerokan. Makanya ono kasus kerokan yang meninggal kan, ada kan kasus itu. Aku tahu krungu beritane. Iya. Karena anginnya berdesakan keluar lewat
atas ini. Karena dibuka di atas kan, otomatis anginnya munggah, pengen keluar. Kalau dibuka dari bawah, anginnya mudhun lewat kentut. Angin duduk. Sing disalahne kerokane dudu wonge. Padahal wonge sing salah. Kerokane dudu kerokane. Bedanya angin duduk sama angin biasa. Kalau angin duduk kan sampai nggak bisa kentut. Soalnya duduk kan di perut. Kalau angin biasa serangannya di atas. Kalau sudah ada angin duduk berarti ada dingin di dalam. Karena yang bisa membawa angin turun ke bawah itu karena adanya cairan atau adanya kelembapan dan dingin. Angin itu ada di atas. Ketika pagi hari kan dingin, akhirnya anginnya di bawah. Makanya kalau siang hari anginnya di atas, nggak di bawah. Kalau sudah di bawah nggak bisa naik lagi tadi. Nggak bisa, harus dihangeti, cek munggah. Harus di bawah Melayu ya. Go Melayu. Enak-enakan ngono. Nah, ini tipis. Kemudian kalau yang tebal kena lembab. Cirinya apa? Cirine beda maneh lembab. Cirinya intinya ada berat. Abot kabeh. Mata berat. Melek iku abot. Ke masjid berat termasuk iki kelembapan. Aja diruyah dhisik. Berat badan. Berat badan juga karena lembab. Karena lembab. Terus ada bau. Ada bau. Bau itu karena lembab. Lek enggak bau itu kelembapannya normal. Enggak ada bau. Lembab, bau. Terus kemudian lengket. Lengket itu lembab. Lek wong sing kelet ae berarti lembab. Lek dhuwit iku ya kelet, dhuwit iku gak metu-metu, berarti lembab. Dhuwit. Lembab panas iki, lembab wis panas iku, angel metune. Lek sing kering iku keluar terus, kering, ditokne terus. Makanya obatnya untuk karakter orang yang lembab itu dikeringkan, disedekahkan. Iku carane dintekno. Cek ngisi meneh. Iku karakternya. Jadi orang yang pelit biasanya perhitungannya tinggi, itu karakternya lembab. Wong sing entengan karakternya kering. Sampai kering biasanya. Sampai kekeringan. Wis kok dijoki terus sampai garing. Itu kering perlu dilembabkan, lembab perlu dikeringkan. Jadi harus imbang. Makanan yang tidak ada lengket, makanan yang dibakar, makanan yang dipanggang atau bakar itu membuang kelembapan. Sate, kemudian apa itu steak, ayam panggang itu membuang kelembapan. Yang dibakar, dipanggang itu menghilangkan kelembapan dan menguatkan limpa lambung. Menguatkan limpa. Sate itu menguatkan limpa. Orang yang lemah letih lesu dikasih sate. Sate bakar karo sate panggang beda. Sate sing gawe apa iku? Areng karo sate sing di wong teflon itu beda karakternya. Sing gawe areng lebih kering. Menguatkan lambungnya lebih kuat daripada sing di teflon. Menguatkan asamnya apa lambungnya? Limpa, menguatkan limpa, membuang asam. Kan asam lambung itu difungsikan untuk mencerna daging. Karakternya kan asam, daging masuk makanya dicerna sehingga asamnya hilang. Kalau orang sering kena asam lambung biasanya kekurangan makan daging. Itu kakean buah. Nah iya, asam lambung daging obatnya. Kan ada yang baru-baru cara makan daging bagaimana? Langsung nggak usah dikunyah lama. Ngunyahnya 4 kali, 5 kali langsung ditelan. Kalau sayur, buah, kemudian nasi itu lama ngunyahnya. Iya. Dikunyah kabeh kaya hewan kan. Itu nggak ono alasan, Mas, aku lek mangan daging keseliliten, untungku nggak enak, iku salah mangane. Ngunyahe kesuwen. Dilek